Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para guru, para ustadz, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah berada di malam yang ketiga di melaksanakan Qiyamul Ramadan, dan mudah-mudahan aktivitas ibadah saum kita, salat tarawih kita, tadarus kita, dan aktivitas ibadah lainnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan ke hariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sering juga orang mengenal disebut bulan puasa atau syahrul syiyam. Kenapa disebut bulan puasa? Ya karena pada bulan itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa full 1 bulan. Dan ibadah puasa Ramadan ini diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan beliau mukim di Madinah itu 10 tahun. Tahun pertama belum turun perintah puasa. Baru pada tahun kedua, pada bulan Sya'ban, turun Al-Baqarah 183 yang mewajibkan umat Islam melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa as-syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa sih harapan dari puasa itu? La'alakum tattaqun. Ayat ini menggunakan kalimat la'ala. La'ala maknanya istaroja, pengharapan. Maka terjemahannya adalah mudah-mudahan, semoga dengan berpuasa kalian akan naik dari mukminin menjadi muttaqin. Untuk apa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Apa sih balasan bagi orang yang bertakwa? Allah menjelaskan dalam surat lain, Ali Imran ayat ke-133, Allah menjelaskan, wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang muttaqin. Puasa adalah salah satu amal ibadah yang menghantarkan para pelakunya meraih derajat muttaqin. Tapi itu pun baru harapan. La'alakum tattaqun. Kata la'ala di sana ada makna yang tersembunyi, itu ada usaha yang luar biasa. Supaya kita meraih derajat takwa, maka puasanya puasa yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Apa sih puasa yang kehendak Allah dan Rasulnya?
Rasul jelaskan dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan landasan iman dan hanya mengharap ridho Allah. Jadi landasan puasa itu adalah iman kepada Allah, dan yang kedua pahalanya hanya berharap kepada Allah. Bukan pengen dipuji supaya disebut orang soleh, bukan pengen dipuji supaya disebut orang alim, tapi puasa itu lillah. Amanu karena iman, wa ihtisaban dan karena berharap ridho Allah. Itulah puasa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu pula puasa yang menghantarkan para pelakunya meraih derajat muttaqin. Dan muttaqin itu tempatnya nanti kata Allah, wa jannatun arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lantas ada yang bertanya, Pak, memang ada orang yang puasa bukan karena iman, karena Allah? Banyak. Ada orang yang puasa karena pengen langsing, dapat langsing, tapi nggak dapat pahala. Ada orang yang puasa karena diet, dapat sehatnya, tapi nggak dapat pahala. Ada juga mungkin yang karena pengen jabatan tertentu. Ada juga yang karena pengen dagangannya laris. Ada juga yang mungkin karena takut mertua. Bisa jadi. Puasa-puasa yang seperti itu sangat kecil dan tidak mungkin menghantarkan pelakunya meraih derajat muttaqi. Oleh karena itu Allah menggunakan lafaz la'ala bermakna berharap. Mudah-mudahan semoga dengan puasa kalian meraih derajat muttaqin. Oleh karena itu harus ada usaha ikhtiar yang serius. Semangat. Puasanya semangat karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena diet, bukan karena pengen disebut soleh, bukan karena pengen naik jabatan, tapi ingin mengharap ridho Allah. Yang kedua, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Untuk apa Allah turunkan bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu Al-Quran? Jamaah sekalian, kalau kita lanjutkan ayat itu, Allah menyebut hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 hikmah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-Quran diturunkan itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi segenap manusia, sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind, sebagai guidance kemana kita akan mengarah, bagaimana kita berinteraksi sosial dalam kehidupan dunia ini, dan seperti apa supaya kita meraih bahagia dunia akhirat. Al-Quranlah tempat kita meminta rujukan. Hudan. Saya sering menganalogikan, kalau pabrik mobil membuat produk, ketika produk itu sudah jadi akan dilempar ke pasaran, akan dijual ke pasaran, biasanya pabrik menyertakan buku petunjuk. Di sana lengkap. CC-nya berapa, bahan bakarnya jenisnya apa, kapasitas muatannya berapa, tekanan roda depan, roda belakang berapa, lengkap di buku petunjuk. Kok tahu? Ya, karena yang membuat adalah sang pembuat mobil. Maka kita sebagai user, sebagai konsumen, baca saja itu buku pedomannya, insya Allah mobil itu akan lancar dipakainya, awet dipakainya, karena sesuai dengan petunjuk sang pembuat. Yang buat manusia Allah,
Yang buat alam jagat raya ini juga Allah. Maka Allah paling tahu bagaimana cara hidup manusia di dunia ini supaya tidak tersesat dalam kehidupan ini. Allah turunkan itu Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan sebagai petunjuk. Rasul mengatakan dalam sabdanya, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan dua hal, ya apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, kalian tidak akan tersesat selama-lama. Dua hal itu apa? Kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah. Ikuti saja itu, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Tidak hanya bil huda, tapi juga wabayinati minal huda, penjelasan lengkap di Al-Quran sudah jelas dijelaskan seperti apa petunjuknya. Oleh karena itu katanya kalimatnya adalah Quran. Kata Quran diambil dari kata qoro'a, artinya membaca. Quran berarti bacaan. Kalau begitu kitab Al-Quran itu kitab yang harus dibaca. Tidak hanya dibaca, harus dimengerti. Tidak hanya dimengerti, harus difahami. Tidak hanya difahami, harus diamalkan. Maka Rasul sangat menganjurkan kepada kita umatnya ini. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, fahami isi kandungannya, amalkan isi kandungannya dalam kehidupan nyata. Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada mereka yang gemar membacanya. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Mari kita gemarkan baca Al-Quran dan tularkan kegemaran kita kepada generasi muda kita, agar generasi Qurani, generasi yang cinta kepada kitab sucinya Al-Quranul Karim sebagai hudal linas. Ramadan juga sering disebut dengan Syahrul Mubarak. Jadi ada Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Mubarak. Rasulullah dalam sabdanya, beliau mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Telah datang bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Pertanyaannya adalah, di mana letak keberkahan Ramadan itu? Jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW, di antara sekian banyak keberkahan Ramadan, di antaranya adalah yang pertama, dilipat gandakan pahala kita. Ibadah kita yang biasa di bulan lain itu 10 kali lipat. Di bulan Ramadan mulai dari 10, 70, 700, bahkan Allah menambah lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahala hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan sia-siakan amaliyah di bulan Ramadan ini. Dari mulai sholat tarawehnya, i'tikafnya, tadarusnya, apalagi sholat-sholat wajib, sholat-sholat sunnah qobliyah ba'diyah, qiyamul Ramadan dan lain sebagainya. Manfaatkan itu semua di bulan yang penuh berkah ini, karena nilai pahala kita dilipat gandakan. Bisa jadi umur kita ini nggak sampai 100 tahun. Rasul mengatakan umatku itu usianya rata-rata bayna sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalau sekarang ada yang sudah berusia 69 tahun 10 bulan, itu artinya tinggal 2 bulan lagi. Nah, manfaatkan 2 bulan ini untuk beribadah kepada Allah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Umur Allah yang tahu. Yang penting kita manfaatkan ibadah. Umur-umur kita yang seperti ini, mari kita manfaatkan. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih berjumpa lagi. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, anggap saja Ramadan tahun ini 2022 Masehi, 1443 Hijriah
anggaplah Ramadan yang terakhir. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur kita sampai atau nggak tahun depan. Kalau itu semangatnya, kita nggak akan sia-siakan Ramadan begitu saja. Ramadan bulan yang penuh berkah, dilipat gandakan pahala. Apalagi keberkahannya. Rasul katakan, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada malam yang apabila kita beribadah, maka nilai pahala ibadah kita dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Apa sih makna Lailatul Qadar? Paling ada tiga makna yang terkandung dalam kata Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar maknanya adalah malam ketentuan, malam takdir. Pada malam itu Allah menentukan segala sesuatu untuk masa yang akan datang. Maka oleh karena itu Rasul selalu menghimbau kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya, taharru Lailatul Qadri. Intai, jaga Lailatul Qadar, jangan sampai berlalu begitu saja. Karena malam itu Allah tetapkan takdirmu. Malam takdir. Makna yang kedua dari Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena begitu penuhnya, begitu banyaknya malaikat Allah turunkan ke bumi ini. Surat Al-Qadar ayat keempat Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Allah turunkan para malaikat berduyun-duyun, berbondong-bondong ke bumi ini dengan dipimpin oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala urusan-urusan hambanya yang mungkin malam itu ada yang menangis, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya urusannya diselesaikan. Allah selesaikan. Jadi karena penuh banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini, seolah-olah malam itu malam yang sempit, walaupun hakikatnya malaikat nggak butuh tempat. Makna yang ketiga dari kata Lailatul Qadar adalah ini yang populer, yang sering diceramahkan oleh ustadz-ustadz kita. Itu malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Allah menjelaskan dalam surat itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar adalah malam yang apabila kita beribadah, nilai pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Kalau kita hitung-hitung pakai matematis, misalnya ada seorang bapak atau seorang ibu, Pak, Bu, umur berapa? 60 Pak. 60. Dari 60 kira-kira bapak atau ibu yang ingat, yang nggak pernah bolong qiyamul Ramadan berapa kali? Tinggal sama si bapak si ibu. Kira-kira dari 60 paling cuma 20 Pak. Enggak pernah bolong, enggak. Full satu Ramadan, ya, terutama 10 malam terakhir Ramadan. Nah, kalau seperti itu berarti orang ini bertemu dengan Lailatul Qadar 20 kali. 20 kali. Kalau kita hitung pakai matematis ini, hitungan matematis manusia saja, tentu rahasia Allah untuk urusan pahala. 20 kali 1000 bulan lebih. Itu kan kalau nggak salah 20.000 bulan lebih dibagi 12 karena setahun 12 bulan, kira-kira sekitar 1600 tahun lebih. Itu nilainya ibadah semua. Padahal tadi Rasul mengatakan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun manusia umatku ini hidupnya. Tapi ternyata nilai ibadahnya bisa sampai melebihi 1600 tahun lebih karena meraih Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan keberkahan bulan Ramadan yang disebut Syahrul Mubarak. Di antara di dalamnya ada Lailatul Qadar. Mari kita pasang semangat fisik yang kuat, jaga kesehatan,
untuk selalu bisa beribadah di bulan Ramadan ini, baik di siang hari melaksanakan puasa, di malam hari kita melaksanakan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini kita bisa beribadah pada malam Al-Qadar. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah Ramadan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wa'alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.